Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tak hanya menelan korban jiwa. Sejumlah infrastruktur publik turut hancur akibat peristiwa ini, yang mengakibatkan sejumlah lokasi bencana terisolasi. Seperti apa kondisi terkini infrastruktur publik yang rusak akibat dilanda bencana, dan bagaimana pemerintah merespon persoalan ini? Salah satu infrastruktur yang rusak akibat diterjang bencana ialah jembatan kembar Padang Panjang di Sumatera Barat. Jika melihat citra satelit, jembatan ini menghubungkan Padang Panjang Bukit Tinggi dan Lembah Anai. Usai diterjang banjir, jembatan ini pun hancur akibat air, lumpur, kayu gelondongan, dan bebatuan yang ikut terbawa saat bencana melanda. Akibatnya akses Padang Panjang Bukit Tinggi dan Lembah Anai pun terputus. Kerusakan juga terjadi di jembatan Tupin Mane, Kabupaten Biren, Aceh. Jembatan ini menghubungkan Biren dan Takengon. Usai diterjang banjir bandang, jembatan ini putus total. Padahal jembatan ini merupakan satu-satunya akses darat ke wilayah yang diterjang bencana menuju Aceh Tengah. Saat ini jembatan telah tersambung kembali secara darurat dengan menggunakan tali baja. Bantuan logistik dan proses evakuasi korban luka-luka ataupun sakit dilakukan secara darurat melalui jembatan ini. Putusnya akses ke lokasi bencana ini tak hanya membuat pasokan bantuan dan proses evakuasi terhambat. Krisis bahan bakar minyak atau BBM juga mulai terjadi di wilayah bencana. Kondisi ini menghambat upaya evakuasi korban. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah berencana membangun jembatan Bailey atau jembatan rangka baja prafabrikasi yang bersifat portable. Selain itu, pemerintah juga mengerahkan armada udara milik TNI untuk mempercepat proses distribusi bantuan. Rencana pembangunan jembatan Bailey disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maurizio Simanjuntak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 6 Desember 2025. Saat ini jembatan Bailey dikerjakan di 4 titik. 2 diantaranya akan menggantikan jembatan Terminal Redep Pasangan Biren dan jembatan Tupin Mane di Biren, Aceh. Selain itu disiapkan pula jembatan Karangpelang, Ruas Beren, Gempang, Pametakengon di Aceh. Pengerjaan jembatan Bailey ini akan dilakukan oleh personel TNI AD, terutama dari pasukan ZENI ataupun pasukan lainnya. Ya, nanti sampai di sana turun harus pakai kren, geser lagi ke sana, mungkin proses sekitar seminggu lah. Titik pertama mungkin yang didahului untuk di Aceh Biren, terus ada lagi saya belum terlalu hafal. Tapi rencana di Aceh sekitar ada 5 titik at least. Selain jembatan, sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir dan tanah longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera, diantaranya instalasi air bersih, jalan raya, hingga bangunan sekolah. Sementara itu dalam keterangan terpisah di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk menangani dan membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini. Dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Kita mengalami cobaan-cobaan, kita mengalami badai, kita mengalami bencana. Tapi bangsa kita kuat, utuh, dan bangsa kita mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi. Berdasarkan data BNPB hingga Jumat 6 Desember, jumlah korban meninggal akibat bencana di Sumatera telah mencapai 883 jiwa dan 520 orang masih hilang. Percepatan proses evakuasi dan distribusi bantuan tentunya akan sangat berarti bagi korban bencana di Sumatera.